Assalamualaikum, saya Bagus, saya editor. Ini video presentasi kelompok 2 mengenai kode etik penasihat hukum advokat. Tidak usah banyak pikir, dibuatnya video ini karena ingin presentasi, bukan mencurahkan isi hati. Bab 1 Pasal 1 tentang ketentuan umum. Yang pertama ada advokat. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, ataupun sebagai konsultan hukum. Yang kedua, ada klien. Ialah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa atau bantuan hukum dari seorang advokat. Yang ketiga, ada teman sejawat. Ialah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, teman sejawat asing. Adalah advokat yang bukan berkeluarga negaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir, ada Dewan Kehormatan. Ialah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana mestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap telah melanggar kode etik advokat. Tugas dan fungsi penasihat hukum. Yang pertama, memberikan nasihat hukum. Yang kedua, representasi hukum. Yang ketiga, penelitian hukum. Yang keempat, penyelesaian sengketa. Yang kelima, penulisan dan review dokumen hukum. Yang keenam, konsultasi dan pendampingan hukum. Yang ketujuh, advokasi dan perlindungan hak-hak. Dan yang terakhir adalah sebagai etika profesional. Bab 2. Kepribadian advokat. Pasal 2. A. Memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Memiliki sikap integritas yang tinggi meliputi sikap satria, jujur, bermoral, luhur, dan mulia. C. Selalu menjunjung tinggi hukum Undang-Undang Republik Indonesia 1945, Kode Etik Advokat, dan sumpah jabatannya. Pasal 3. A. Larangan menolak atas dasar diskriminasi dalam memberikan bantuan hukum. Diperbolehkan menolak apabila tidak sesuai dengan keahlian dan bertentangan dengan hati nuraninya. B. Tujuan utama seorang advokat dalam melakukan tugasnya adalah untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. C. Advokat bersifat mandiri dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. D. Menjaga solidaritas dengan teman sejawat dan wajib memberikan bantuan hukum apabila diperlukan. E. Larangan melakukan pekerjaan lain yang merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat. F. Kewajiban menjaga kehormatan, hak, dan martabat advokat dan tetap bersifat sopan terhadap semua pihak. G. Advokat yang diangkat dan menduduki jabatan negara dilarang berpraktek sebagai advokat, mencantumkan atau dipergunakan namanya dalam perkara yang sedang berjalan selama dia masih berprofesi sebagai pejabat negara. Bab 3. Hubungan dengan klien. Pasal 4. A. Mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai. B. Dilarang memberikan keterangan yang menyesatkan maupun menjanjikan kemenangan. C. Menentukan besaran honorarium harus sesuai dengan kemampuan klien dan dilarang membebani klien untuk biaya yang tidak perlu. D. Dilarang melakukan diskriminasi perlakuan terhadap klien dengan biaya cuma-cuma, harus menolak perkara yang menurut keyakinannya tidak memiliki dasar hukum. F. Wajib menjaga rahasia klien. G. Dilarang melepas tugas yang ada pada dirinya, yang mana hal tersebut akan merugikan pihak klien. H.
advokat harus mengundurkan diri dari pengurusan kepentingan apabila kemudian hari terdapat pertentangan kepada antar pihak-pihak yang sedang ditangani. I. Hak menahan boleh dilakukan advokat sepanjang tidak merugikan klien. Bab 4. Hubungan dengan teman sejawat. Sesama advokat harus saling menghormati, sopan, menghargai, dan mempercayai. 2. Tindakan teman sejawat yang tidak sesuai dengan kode etik harus diajukan kepada Dewan Kehormatan dan larang disirahkan melalui media massa atau cara lain. 3. Dilarang merebut klien dari teman sejawat. 4. Menyerahkan perkara kepada advokat baru diperkenankan setelah menerima bukti pencabutan kuasa advokat awal dan tetap mengingatkan klien atas kewajibannya terhadap advokat semuanya. Dalam hal penyerahan perkara, maka advokat semula berkewajiban memperingatkan semua surat dan keterangan yang penting kepada advokat baru dan tata memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut. Bab 5. Kode etik advokat ini terlalu sejak tanggal tetapkan yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002 ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2002. Oke, terima kasih presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami sediakan jawaban bukan harapan, karena kami di sini untuk presentasi bukan mengisi hati yang sunyi.